Bab 1631. Tidak heran akhir-akhir ini begitu damai. Aku hanya bertanya-tanya mengapa mereka diam setelah janji Tuhan dilanggar. Seseorang bertindak sebagai dalang di balik layar. Akhirnya pertanyaan yang ada di benak mereka terjawab sudah. Bruce mengangguk. Itu benar. Kami yang merencanakan ini. Kami telah menghubungi orang-orang terbaik secepat mungkin untuk memastikan mereka tetap rendah. Yang harus mereka lakukan adalah menunggu pembentukan tentara. Erudia juga waspada. Saya pernah mendengar bahwa mereka telah bersiap untuk pertempuran. Tapi saya yakin mereka tidak akan pernah mengharapkan pasukan yang penuh dengan prajurit. Akankah mereka bisa menghentikan kita? Hahaha. Aku ikut. Sama. Semua orang mulai tertawa gembira. Mereka semua telah bergabung dengan tentara. Faktanya, mereka mulai membayangkan masa depan di mana mereka memiliki sepotong Erudia untuk diri mereka sendiri. Mereka semua yakin bahwa Erudia akan dikalahkan. Bagaimanapun, Erudia akan melawan seluruh dunia. Itu adalah situasi semua lawan satu. Pemandangan serupa tentang perekrutan seperti yang baru saja dilakukan Bruce sedang terjadi di seluruh dunia. Mereka benar-benar mengumpulkan yang terbaik untuk melawan Erudia. Karena semakin banyak anggota direkrut untuk tentara, krisis perlahan merayap ke Erudia. Hal utama adalah bahwa Erudia menghadapi masalah baik dari dunia luar maupun dari dalam negeri. Masalah yang mereka hadapi di dalam negeri adalah tidak ada individu dari kelas tertinggi yang menjadi bagian dari Dragonite. Tidak seperti orang normal, tidak ada dari mereka yang merasa seperti milik suatu negara. Bagi mereka, mereka hanya tinggal di Erudia, mereka tidak termasuk di Erudia. Mereka bebas. Mereka tidak pernah berada di bawah batasan Dragonites. Faktanya, beberapa petarung kelas tertinggi memendam niat buruk yang akan membahayakan Erudia. Satu-satunya kolaborasi Erudia dengan mereka sama seperti kolaborasi dengan keluarga kuno elit medis. Mereka harus memberikan banyak manfaat untuk membuat mereka bekerja sama. Oleh karena itu, waktu menunggu Erudia akan menjadi waktu yang sulit. Untungnya, para Dragonite sedang membuat persiapan. Masih akan ada waktu sampai pembentukan tentara, dan waktu itu sudah cukup bagi para Dragonite untuk mempersiapkan diri. Namun, para Dragonite masih tidak menyangka bahwa alasan di balik kelambanan para petarung kelas tertinggi adalah karena mereka sedang mempersiapkan kejutan besar untuk Erudia. Sementara itu, Levi tidak bermalas-malasan di rumah, dia terus mempraktekkan metode yang telah diajarkan mentornya. Masih ada jalan panjang di depannya. Dia masih bisa menjadi lebih kuat. Segera, 7 hari telah berlalu. Levi langsung menuju ke Wildefield. Ketika Zoe dan Mia melihatnya, mereka bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Tidak banyak. Aku di sini untuk mencari Helios dan yang lainnya." Levi kemudian pergi ke Helios. "Apakah kamu kehilangan akal?" Zoe tahu orang macam apa Levi itu, jadi dia tahu bahwa Levi ada di sini untuk mencari masalah. Sayangnya, Levi masih lebih cepat, karena dia segera menemukan Helios dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar langkah kakinya, mereka berbalik untuk melihatnya. "Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu?" tanya Levi. "Apa? Tentu saja tidak." Helios dan yang lainnya tertawa. Mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak mengingat kata-katanya. Tak satu pun dari mereka yang menanggapi peringatannya dengan serius. "Sudah kubilang bahwa kamu punya waktu seminggu untuk mengakui kesalahanmu. Sekarang, waktunya sudah habis," Levi mengingatkan. Saat itulah Helios memukul dahinya dan tertawa riuh. "Benar, benar, benar. Sekarang saya ingat, kita seharusnya berbaring di tempat tidur yang kita buat jika kita tidak mengakui kesalahan kita, kan?" Hahaha. Saat mereka tertawa, mereka mengejek, "Kami ingin melihat apa yang akan kamu lakukan padaku. Ikutlah denganku, dan kamu akan mengetahuinya." Levi kemudian berbalik untuk pergi. "Hahaha, besar, itulah yang saya inginkan." Yang lain dengan cepat mengikutinya. Tangan mereka diikat ketika mereka berada di Wildefield. Namun, begitu mereka keluar dari Wildefield, mereka bisa menghadapi Levi tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bab 1632. Helios dan gengnya baru saja memikirkan bagaimana mereka harus memancing Levi ke daerah terpencil untuk memberinya pelajaran. Namun, ikan itu sendiri telah berenang ke dalam jaring. Saat mereka berjalan, seringil lebar dan gila muncul di wajah mereka. "Aku tidak percaya ada orang bodoh seperti dia." Sementara itu, Zoe dan Mia bergegas mendekat,
berharap bisa menghentikan mereka. Ini antara kita. Jangan masukkan hidungmu ke dalam ini. Apalagi dia yang mendatangi kita. Dia yang mengejek kita. Helios kemudian menembak Zoe dengan tatapan tajam. Apa sekarang? Apakah kita pergi dan mencari gubernur? Diliputi kecemasan, Zoe menghentakkan kakinya. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Terlepas dari segalanya, Levi tetap ayah Evie. Helios dan yang lainnya tahu batas mereka tidak akan melakukan hal buruk padanya. Mia mengangguk. Benar, bahkan gubernur pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, apalagi Helios dan komplotannya. Zoe, saya akan mengatakan Anda tidak harus campur tangan dalam hal ini lagi. Anda mungkin memperburuk keadaan. Seseorang di samping mereka menimpali, ya. Terlebih lagi, Levi adalah orang yang tidak masuk akal dalam hal ini. Dialah yang mengungkapkan rahasia Shadow Order tetapi mencoba menyalahkan mereka. Menurutku dia pantas diberi pelajaran. Zoe mencemaskan bibirnya sebelum terengah-engah. Levi, kau tidak pernah mendengarkanku. Hal ini seharusnya sudah berakhir berabad-abad yang lalu, tetapi Anda menolak untuk melepaskannya. Kamu harus menghadapi konsekuensinya kalau begitu. Petik 2. Setelah mendengar kepastian bahwa Levi hanya akan diberi pelajaran ringan, Zoe menghela nafas lega. Dia juga merasa bahwa Levi pantas diberi pelajaran. Dia terlalu keras kepala untuk kebaikannya sendiri. Levi membawa Helios dan 3 lainnya ke pegunungan terdekat. Itu adalah tempat terlarang, dan itu dekat kuburan tempat gubernur lama dimakamkan. Melihat sekeliling, Helios berkomentar sambil menyeringai, ini adalah daerah yang cukup terpencil. Saya akan mengatakan tidak ada yang akan menyadari bahkan jika Anda mati di sini. Hahaha. Yang lain tertawa ketika mereka mendengar komentar Helios. Mereka sudah mendiskusikan bagaimana mereka harus berurusan dengan Levi, apakah mereka akan membunuhnya atau melumpuhkannya. Mereka berada di luar Wildefield, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apapun yang terjadi pada Levi, paling-paling, gubernur akan mencaci maki mereka karenanya. Tidak akan ada yang parah. Lagi pula, Levi bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Forlevia. Mungkin gubernur dan yang lainnya juga membenci Levi. Mungkin mereka juga ingin menyingkirkannya, hanya saja mereka tidak bisa. Beberapa kemudian berbalik untuk melihat Levi seolah-olah dia adalah mangsa mereka. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahanmu. Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu. Petik 2. Levi berbalik untuk melihat ke belakang. Mendengar itu, Helios dan yang lainnya berbagi pandangan. Seolah-olah mereka telah mendengar Levi melontarkan lelucon. Apakah dia masih tidak mengerti situasi seperti apa yang dia hadapi? Kaulah yang dalam bahaya, Levi. Bukan kita. Detik berikutnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu bilang kita harus menanggung konsekuensinya sendiri? Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Cara mereka memandang Levi seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang biasa bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Terlebih lagi, keempat orang itu semuanya adalah petarung kelas tertinggi. Helios sendiri sudah menjadi petarung kelas 3 tertinggi. Apa yang bisa Levi lakukan? Sangat baik. Anda telah membawa ini pada diri Anda sendiri. Petik 2. Levi telah memberi mereka banyak peluang. Namun, mereka tidak menghargai mereka. Datang. Apakah Anda ingin memukul saya? Pukul aku di sini. Salah satu murid Avery, Daxton Yarbraff, bahkan mendekatkan wajahnya. Dia adalah petarung kelas tertinggi, jadi tubuhnya sekuat baja, bahkan peluru tidak bisa melukainya. Sebuah ayunan dari orang biasa hanya akan melukai penyerang itu sendiri. Bang! Namun, di detik berikutnya terdengar ledakan keras. Sebuah kekuatan yang bisa memindahkan gunung menyapu daratan. Bang! Dipukul oleh kekuatan, Daxton dikirim terbang. Keheningan menyelimuti tempat itu. Bab 1633. Menabrak. Pendaratan Daxton membuat lubang di tanah. Retakan. Retakan. Gelombang kejut kekuatan menghancurkan semua pohon di sekitar mereka. Helios dan 2 lainnya tercengang. Apakah dia baru saja mengalahkan petarung kelas tertinggi dengan pukulan? Apa? Dia bukan Yo rata-rata. Dia. Tepat saat Helios hendak menyuarakan pengingat, Levi tiba-tiba menutup jarak di antara mereka dan muncul tepat di depannya. Oh, pukulan yang masuk menutupi penglihatan Helios dalam waktu kurang dari 1 detik.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ark. Kepalanya tersentak ke samping dari pukulan saat dia memuntahkan darah. Pow, 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 seperti senapan mesin, Levi menghujani Helios. Dalam hitungan detik, tubuh Helios hampir dalam bentuk yang berbeda. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan kelas 3 tertinggi sama sekali. Dia telah ditembaki oleh orang yang dianggap biasa. Tepat saat Helios tergantung di antara garis tipis hidup dan mati, Levi berhenti. Pow, 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 dia kemudian melakukan hal yang sama kepada dua lainnya. Benar-benar tidak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan Levi menghujani mereka dengan pukulan. Mereka bukan tandingan Levi. Individu Wildefield yang luar biasa hanya bisa ditembaki dan ditinju oleh Levi, sama sekali tidak berdaya. Yeye kamu adalah kelas R Rank 6 Supreme. Helios tergagap saat bibirnya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Tindakan dan kekuatan Levi sebelumnya telah menunjukkan kepada mereka bahwa dia jauh lebih kuat daripada Avery. Dia pasti petarung kelas 6 tertinggi. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Helios. Sebenarnya, Levi sendiri tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia tahu bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan petarung kelas 6 tertinggi. Apa? Peringkat 6 kelas tertinggi. Petik 2. Tiga lainnya hampir membasahi celana mereka ketika mereka mendengar itu. Itu terlalu menakutkan. Tidak, tunggu. Tiba-tiba, Helios melebarkan matanya. Levi menyelamatkan Evie. Dialah yang memusnahkan Shadow Order. Itu berarti semua yang dia katakan adalah benar. Bagaimana lagi dia tahu bahwa kitalah yang mengungkapkan rahasianya? Sepertinya dia benar-benar telah mendengarnya dari kepala Ordo. Gubernur tua apa? Dia tidak pernah muncul. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyelamatkannya? Kebenaran akhirnya terungkap. Dialah yang menghancurkan Shadow Order. Tidak heran dia mengatakan bahwa Wildefield tidak memiliki hak untuk mengajar putrinya. Ini benar-benar tidak. Semua orang mengira dia bercanda ketika dia mengatakan dia akan meruntuhkan Wildefield jika mereka membuat putrinya marah, padahal sebenarnya, dia serius tentang hal itu. Dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota kapan saja. Puff. Mereka meludahkan darah saat pikiran itu melintas di benak mereka. Makhluk seperti apa yang telah kita lewati? Yang terpenting, dia tidak dibatasi oleh janji dewa. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi kamu harus mundur dan mengatakan yang sebenarnya kepada yang lain. Kalau tidak, aku akan benar-benar membunuhmu. Shadow Order akan menjadi contoh, ujar Levi. Segera, mereka mengangguk dan bergegas kembali ke Wildefield. Mereka kembali. Lihat, itu mereka, teriak seseorang. Dengan cemas, Zoe dan beberapa orang dengan cepat berkumpul di sekitar mereka. Ketika mereka melihat keadaan berlumuran darah dari 4 orang, semua orang membeku. Bab 1634. Apa yang terjadi? Mengapa mereka malah dipukuli? Semua orang memandang dengan tidak percaya. Berbicara secara logis, Levi seharusnya yang dipukuli. Namun, Helios dan rekan-rekannya malah terluka. Fenomena aneh itu membuat semua orang penasaran. Apa yang sedang terjadi? Di mana Levi? Zoe langsung bertanya. Sesuatu pasti telah terjadi pada Levi atau dia bukan hanya orang biasa. Pikiran bahwa ada lebih banyak hal pada Levi dan fakta bahwa dia bisa menghajar orang-orang itu menyebabkan ekspresi Zoe berubah drastis. Helios mengabaikan mereka dan pergi menemui Avery sebagai gantinya. Segera, Avery mengumpulkan warga Wildefield di alun-alun karena Helios memintanya untuk melakukannya. Namun, dia penasaran dengan apa niat Helio. Katakan padaku apa yang terjadi. Berdebar, Helios dan 3 lainnya tiba-tiba berlutut. Helios terisak, Tuan Fairclough, kami telah mengecewakan Anda. Sebenarnya, ada sesuatu yang kami sembunyikan dari Anda dan orang-orang Wildefield. Kerumunan terkejut. Apa yang kamu lakukan? Tanya Avery. Pak Fairclough, ayah Evie benar. Kamilah yang membocorkan informasi tentang dia ke Shadow Order. Helios mengakui semuanya di depan umum. Semua orang ternganga tak percaya seolah-olah mereka disambar petir. Levi benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kita semua salah tentang dia. Zoe dan Mia gemetar sebagai tanggapan. Ayah Evie benar. Kami cemburu padanya. Helios dan rekan-rekannya menunjukkan jiwa mereka dengan jujur. Kalian semua, aku benar-benar kecewa padamu. Apakah Anda tahu bahwa Anda hampir menghancurkan masa depan Wildefield? Dengan lambaian tangannya,
Avery mengirimkan gelombang kejut yang menakutkan. Bam! Helios dan yang lainnya semuanya dikirim terbang. Aku harus menghukum kalian berempat karena mencoba menyakiti sesama muridmu. Kamu mungkin lolos dari hukuman mati, tetapi kamu masih akan disiksa sebagai hukumanmu. Setelah itu, kamu akan dipenjara di dalam gua selama 10 tahun. Avery meraung. Terima kasih, Tuan Fairclough, atas belas kasihan Anda. Helios dan yang lainnya bersujud. Mulai sekarang, kamu bukan lagi muridku. Saya secara resmi memutuskan semua hubungan dengan Anda. Petik 2. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya, Avery Fairclough, mulai sekarang hanya memiliki satu murid dan itu adalah Forlevia. Tepat ketika mereka akan dibawa pergi, suara Alfred terdengar. Tahan. Alfred berjalan ke arah mereka dan bertanya, ada yang tidak beres. Anda tidak hanya tidak mengakui kesalahan Anda sebelum ini, tetapi Anda juga menyalahkan Levi untuk itu. Jadi, mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Itu benar. Saya mendengar bahwa Anda pergi keluar dengan Levi untuk sementara waktu. Ketika Anda kembali, wajah Anda bengkak. Sekarang, Anda mengakui perbuatan Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Treston. Saat kedua tetua berbicara, semua orang memandang Helios karena mereka juga penasaran. Zoe dan Mia bahkan lebih. Mereka ingin tahu apa yang terjadi selama pertemuan dengan Levi dan apa yang menyebabkan Helios mengubah nada suaranya. Kami tampak berkonflik, Helios tidak ingin diingatkan tentang apa yang telah terjadi. Mengatakan kebenaran. Beritahu kami apa yang terjadi dengan Levi. Avery berteriak. Helios mengerucutkan bibirnya. Bernafas dengan cepat, Zoe menatap mereka dengan saksama. Gubernur, ada yang tidak beres. Baru saja, mereka pergi ke makam gubernur lama. Sepertinya gubernur lama telah meratakan daerah itu dengan kekuatannya. Pada saat itu, penjaga yang bertanggung jawab untuk menjaga area terlarang berteriak sambil berlari ke arah mereka. Dia melanjutkan untuk menggambarkan pemandangan yang menakutkan. Jelas bahwa kehancuran itu disebabkan oleh prajurit kelas 6 tertinggi. Avery mengerutkan alisnya. Apakah kamu pergi ke dekat makam gubernur lama? Helios mengangguk. Penghinaan. Tempat itu terlarang. Beraninya kau pergi ke sana. Avery meraung. Saya mengerti sekarang. Pasti gubernur lama yang memukuli mereka dan membuat mereka mengaku, kata Alfred tiba-tiba. Semua orang berbagi pandangannya tentang mereka. Bagaimanapun, Levi hanyalah orang biasa. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Helios, yang merupakan kelas tertinggi peringkat 3. Gubernur lama pasti telah menyerang mereka ketika mereka mencoba memberi pelajaran kepada Levi. Kalau begitu, aku punya pertanyaan. Mengapa Levi bersikeras bahwa merekalah yang mengungkapkan informasi itu? Bagaimana dia tahu? Seseorang bertanya. Bukankah itu sederhana? Apakah Anda tidak tahu apa pekerjaan Levi sebelumnya? Bahkan jika dia kehilangan kekuatannya, dia sangat paham dengan informasi. Saya kira ketika dia mengetahui Evie telah diculik, dia menuju ke Shadow Order, dan begitulah dia mengetahui yang sebenarnya, jelas Avery. Benar, pelacak yang dipasang di Evie dibuat oleh suami saya. Zoe mengangguk. Oh, sekarang masuk akal. Ini berarti Levi bukan orang biasa. Namun, dia masih perlu berterima kasih kepada gubernur lama. Petik 2. Iya itu betul. Pada akhirnya, Helios dan gengnya menerima hukuman yang sah, Wildefield kembali damai. Namun, itu tidak sama di tempat lain. Dalam bayang-bayang, tentara sekutu sedang mengumpulkan kekuatannya. Di luar itu, mereka juga mengumpulkan sumber daya di seluruh dunia. Apapun yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung mereka akan disita, terutama senjata ampuh yang telah mereka idamkan sejak lama. Sementara itu, di sebuah manor di suatu tempat di dalam Zarain. Biron, apakah kamu benar-benar pergi ke Erudia? Kelompok itu bertanya pada pria berambut perak. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa pria itu adalah seorang cyborg. Dia memiliki lengan dan kaki robot. Bahkan, ia bahkan memiliki sayap mekanis sebagai bagian dari sistem penerbangannya. Lebih penting lagi, dia tidak sepenuhnya terlihat seperti robot. Sebaliknya, dia adalah penggabungan daging dan mesin. Faktanya, jantungnya dan banyak organ lainnya bersifat mekanis, sehingga dia terlihat seperti monster. Namun, itu memberinya kekuatan luar biasa. Merasa gembira, pria berambut perak itu tersenyum. Saya telah menemukan keberadaan sepotong meteorit besi di Erudia,
dan itu terletak di sebuah museum di dalam Hampton Utara. Ini sangat cocok untuk peningkatan bagi saya, yang akan menggandakan kekuatan saya setidaknya. Petik 2. Namun, guru telah memberitahu kita untuk menghindari konflik dengan Erudia, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lebih jauh lagi, dengan mencoba mencuri sesuatu dari mereka, akan berbahaya bagimu jika kamu ketahuan, seseorang menasihatinya untuk tidak melakukannya. Biron membentak, "Sesh, siapa bilang aku mencurinya? Cepat atau lambat, Erudia akan menjadi milik kita. Yang saya lakukan hanyalah mengambilnya terlebih dahulu." Bagaimana itu dianggap mencuri? Benar, Erudia akan segera berpisah. Ketika saatnya tiba, tanah, kekayaan, sumber daya, dan wanitanya akan menjadi milik kita semua. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Hehehe. Sekelompok pria tertawa terbahak-bahak. Segera, Biron berangkat ke Erudia. Tidak lama setelah itu, Bruce yang bertanggung jawab untuk membangun pasukan sekutu, tiba di Manor. Apa, kakakku telah pergi ke Erudia. Bab 1636. Ternyata, Biron, cyborg itu adalah adik Bruce. Kenapa dia pergi? Suruh dia kembali sekaligus. Itu terlalu berbahaya, teriak Bruce. Tuan, Biron sudah lama pergi. Selain itu, tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dia menetapkan hatinya pada sesuatu. Petik 2. Sekelompok pria berlutut di lantai, gemetar. Bruce menghela nafas. Sialan, dia mengacaukan rencananya. Dengan pergi ke Erudia, dia mungkin tidak hanya membangkitkan kecurigaan mereka tetapi juga menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Guru? Dia seharusnya sudah tiba di Erudia sekarang. Haruskah kita mengirim beberapa elit kita untuk membawanya kembali? Bruce langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, begitu kami membuat gerakan besar, Erudia akan menyadarinya, yang akan menyebabkan rencana kami untuk pasukan sekutu gagal. Oleh karena itu, kami hanya bisa berdoa agar dia kembali utuh. Jika dia tertangkap, itu bukan akhir dari dunia. Kami hanya akan membuat Zarain menekan Erudia agar dia kembali. Petik 2. Dipahami. Kami kemudian akan menghubungi para pemimpin Zarain. Sementara itu, Levi telah kembali ke Northampton dari Wildefield. Di pinggiran Northampton, dia bertemu Biron, yang baru saja tiba di Erudia, secara tidak sengaja. Orang asing yang merupakan prajurit kelas tertinggi. Levi tersenyum. Mengingat bagaimana dia menyelinap, dia pasti tidak baik. Begitu sampai di rumah, Levi langsung memberi tahu Floyd. Datanglah ke Northampton sekaligus dan pantau pergerakan orang ini, perintah Levi. Segera, Floyd tiba dengan anak buahnya di Northampton untuk membuntuti Biron. Pada malam hari, Biron secara terbuka menuju ke Museum Northampton. Melihat sekeliling, dia berkomentar sambil tersenyum. Segera, semuanya akan menjadi milik kita. Saat Erudia jatuh, semua pria dan wanita akan menjadi budak kita. Dengan itu, dia memasuki museum. Di dalam salah satu pajangan, dia melihat meteorit besi yang dia cari. 3 tahun lalu, sebuah meteorit besar telah jatuh di Northampton. Setelah ditemukan dan dipastikan berharga, kemudian dipajang di museum. Retakan, retakan. Retakan. Tangan robot Biron berderit saat dia mengepalkan tinjunya. Bam! Retakan. Dia menghancurkan kaca anti peluru dengan pukulan. Kotak pajangan tidak terbuat dari kaca anti peluru biasa. Itu cukup kuat untuk menahan dampak ledakan meriam. Namun, Biron menghancurkannya dengan mudah dengan satu pukulan. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Serangannya telah menyebabkan alarm berbunyi. Namun demikian, dia dengan tenang mengambil meteorit besi dan pergi. Jadi bagaimana jika saya memicu alarm? Bukannya serangga ini bisa menghentikanku. Namun, Biron terkejut ketika tidak ada yang datang. Faktanya, tidak ada jiwa di museum sama sekali. Seperti yang diharapkan. Betapa sekelompok pecundang. Tidak heran mereka ditakdirkan untuk menjadi budak, gerutu Biron ketika tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Namun, saat dia tiba di pintu keluar membawa meteorit besi, dia tercengang. Floyd dan anak buahnya sedang menunggunya di sana. Kamu pencuri. Beraninya kau mencuri dari Erudia. Floyd berteriak. Hahaha, mencuri. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku. Erudia akan segera menjadi milik kita. Secara alami, semua ini milik kita. Bahkan ibu, istri, dan anak perempuanmu adalah milik kami.
Ketika saatnya tiba, anak buahmu akan berubah menjadi budak, seperti sekelompok anjing. Tertawa kejam, Byron tidak melihat mereka sebagai ancaman sama sekali. Sementara itu, Floyd dan anak buahnya dibuat geram dengan pidato Byron. Namun, Levi, yang berdiri di belakang mereka, sudah tenggelam dalam pikirannya. Minggir, atau aku akan membunuh kalian semua. Byron meraung. Apakah begitu? Bunuh kita semua. Ketika Floyd dan anak buahnya memancarkan aura kuat mereka, ekspresi Byron berubah drastis. Pejuang kelas tertinggi. Bab 1637. Byron dikejutkan oleh kemunculan 5 prajurit kelas tertinggi. Di belakang mereka ada banyak lagi prajurit kelas tertinggi palsu. Dapatkan dia. Atas perintah Levi, Floyd dan anak buahnya langsung beraksi. Meskipun Byron kuat, dia dengan cepat kewalahan dan ditangkap. Beraninya kau mencuri dari Erudia. Levi menyeringai. Puff, kalian budak. Lepaskan aku, atau kalian semua akan mati. Byron meraung. Tamparan. Levi memukul wajah Byron. Ledakan. Byron tercengang oleh betapa kuatnya tamparan itu saat merobek dagingnya. Setelah menggunakan sistemnya untuk menganalisis Levi, dia menyimpulkan bahwa Levi hanyalah manusia biasa. Dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan dia? Tanya Floyd. Bawa dia kembali dan kunci dia dulu. Mencuri dari museum adalah kejahatan serius, jawab Levi. Byron panik sebagai tanggapan. Kamu tidak bisa memenjarakanku. Aku tidak mencuri. Lagi pula, semua yang ada di Erudia adalah milik kita. Teriak Byron. Tamparan. Levi menamparnya lagi. Byron terus berteriak, apakah kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku saat ini juga. Saya warga Zarain, dan Anda akan mati karena menyinggung saya. Selain itu, bukti apa yang Anda miliki bahwa saya mencuri? Petik 2. Apakah kamu idiot? Ada kamera pengintai di mana-mana. Levi menepuk pipi Byron dengan jijik. Anda. Byron memelototi Levi dengan marah. Bam! Levi menjawab tatapan Byron dengan pukulan di wajahnya, menyebabkan darah keluar dari mulut Byron. Mari kita lihat tatapanmu itu lagi. Bam! Sekali lagi. Bam! Setelah beberapa pukulan, wajah Byron tidak lagi bisa dikenali. Setelah pembangkangannya dikalahkan, dia menatap Levi dengan ngeri. Dia telah mendengar desas-desus tentang Erudia yang dipenuhi sampah dan pengecut, warganya akan tunduk pada siapapun yang menindas mereka. Mengapa mereka begitu kuat dalam kenyataan? Bahkan orang biasa pun bisa bermain-main dengan petarung kelas tertinggi sepertiku. Ini benar-benar mengejutkan. Bagus. Anda dapat memenjarakan saya untuk saat ini, tetapi Anda harus segera membebaskan saya. Byron tertawa ketika dia sadar bahwa Erudia akan mencoba yang terbaik untuk menghindari konflik. Begitu sekutunya mengetahui bahwa dia telah ditangkap, mereka akan memberitahu Zarain untuk menekan Erudia agar membebaskannya. Erudia secara alami akan mematuhinya untuk meredakan situasi. Bagaimanapun, itu selalu terjadi. Erudia akan selalu meminimalkan konflik dengan berkompromi sedapat mungkin. Dengan pemikiran itu, Byron tidak khawatir sama sekali. Bahkan, dia bahkan tersenyum puas pada Levi. Kamu benar-benar memiliki mulut yang besar. Bam! Memukul. Levi menghujani Byron. Saya menyerah. Saya menyerah. Tidak seperti tubuhnya, wajah Byron masih berupa daging. Oleh karena itu ditumbuk menjadi bubur oleh Levi. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Bawa dia kembali. Pada akhirnya, Floyd membawa Byron ke rumah Levi dan mengurungnya di dalam sangkar logam besar. Beraninya kau mengunciku seperti anjing. Anda. Byron menahan lidahnya tiba-tiba ketika dia melihat tatapan menakutkan Levi. Tanpa perintah saya, dia tidak diizinkan untuk dibebaskan. Levi memerintahkan. Bab 1638. Segera, berita penangkapan Byron menyebar dengan cepat. Bruce menghancurkan meja di depannya. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak menimbulkan masalah. Dan sekarang, hidupnya dalam bahaya. Tuan, prioritas kami adalah menyelamatkannya terlebih dahulu, saran pelayannya. Cepat, beritahu Zarain dan buat mereka menekan Erudia untuk melepaskan Byron, perintah Bruce. Dipahami, kami akan melakukannya dengan benar. Segera, bawahannya menemukan Byron. Tuan, Byron sedang dipenjara oleh Levi di Northampton. Bruce melompat berdiri. Apa, Levi? Bukankah dia seorang sipil tanpa posisi apapun sekarang?
Apa haknya untuk mengunci saudaraku? Saat berikutnya, senyum muncul di wajahnya. Ini sebenarnya untuk keuntungan kami. Akan jauh lebih merepotkan jika dia ditangkap oleh Dragonites. Namun, mengingat dia dikurung oleh warga sipil, kami tidak hanya dapat menyelamatkannya tetapi juga menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari mereka. Itu benar, kami akan menjalankan rencananya sekaligus. Terkunci di kandangnya, Biron menatap Manor. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas dendam brutal pada Levi setelah dia dibebaskan. Dia memutuskan untuk menghancurkan keluarga Levi, terutama para wanita. Pada saat itu, Levi sedang memberi makan anjing-anjing di kandang di sebelahnya, membuat Biron marah pada saat yang sama. Apakah dia memperlakukan saya lebih rendah dari seekor anjing? Dia merasakan dorongan untuk mengobarkan amarahnya tetapi tidak berani melakukannya. Sebaliknya, dia memelototi Levi dengan tinjunya yang terkepal. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar ketika Floyd tiba dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan, saya, Floyd ragu-ragu. Berbicara, Levi terus memberi makan anjing-anjing itu tanpa melihat ke atas. Aku khawatir kita harus membebaskannya. Floyd melirik Biron di kandangnya. Ketika dia mendengar dia akan dibebaskan, Biron tersenyum gembira. Hahaha, saya katakan bahwa Anda harus membiarkan saya pergi. Aku akan membuatmu menderita saat aku keluar. Dia mulai berperilaku arogan. Diam, bentak Levi. Biron langsung berhenti karena dia merasa dipukuli lagi tidak sepadan. Aku tidak memberi izin untuk melepaskannya, kata Levi dingin. Floyd tampak berkonflik. Namun, Dragonite telah memerintahkan kita untuk membebaskannya. Mereka mengatakan bahwa sebagai warga sipil, Anda tidak memiliki wewenang untuk memenjarakannya dan Anda melanggar hukum dengan melakukannya. Sekarang, Zarain marah dan memberikan tekanan pada Erudia. Oleh karena itu, para Dragonite telah memerintahkan kita untuk segera melepaskannya. Biron mengeluarkan ekspresi puas ketika dia mendengar kata-kata Floyd. Erudia terdiri dari sekelompok pengecut. Meskipun ditangkap karena mencuri sesuatu, mereka tidak punya pilihan selain melepaskanku. Ini terasa luar biasa. Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya akan membebaskannya. Floyd tidak bisa membantu tetapi menyarankan sebagai tanggapan atas kesunyian Levi. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya agar bawahannya melepaskan Biron dari kandangnya. Tunggu, beraninya kau. Raungan Levi mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka menatap kosong ke arahnya. Tuan, saya hanya mengikuti prosedur. Kakakmu benar-benar tidak memiliki wewenang untuk menguncinya, kata Floyd. Levi melompat berdiri dan merengut, apakah kamu mempertanyakan otoritasku? Biarkan aku memberitahu Anda, saya adalah warga biasa Erudia. Apapun yang mengancam Erudia adalah urusanku. Dan dari situlah otoritas saya berasal. Bab 1639. Levi berteriak pada Floyd dan anak buahnya, apakah kamu ingin alasan? Dia telah mencuri dari Museum Erudia dan melanggar hukum di sini. Itulah alasannya. Dengan bukti yang cukup, aku berhak menguncinya. Terkejut dengan kata-kata kasar Levi, tidak ada yang berani melakukan apapun. Keluar sekarang. Levi berteriak frustasi. Menyaksikan Floyd dan anak buahnya pergi, Biron mulai khawatir. Hei, jangan tinggalkan aku di sini. Biarkan aku keluar. Dentang, dentang, dentang. Biron menggetarkan sangkar dengan kuat. Suara keras itu menghentikan Floyd di jalurnya. Sementara itu, Levi yang sedang memberi makan anjing tiba-tiba berdiri dan membuka kandang. Bam! Biron dipukul ke tanah dengan pukulan. Bam! 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 Menjepitnya ke lantai, Levi melepaskan rentetan pukulan padanya. Dengan darah berceceran di mana-mana, Biron berteriak kesakitan. Selanjutnya, dia tidak bisa membela diri karena kekuatannya telah disegel. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menahan pemukulan. Mari kita dengar Anda mengatakannya sekali lagi, iya. Biron dipukuli hingga babak belur oleh Levi. Tolong, kasihanilah aku. Merendah di tanah, wajah Biron berlumuran air mata dan darah. Dia tidak percaya bagaimana seorang sipil bisa bertindak begitu kejam. Jika Anda membiarkan saya mendengar kata lain dari Anda, saya akan membongkar tubuh logam Anda anggota demi anggota. Levi memelototi Biron, membuatnya bergidik ketakutan. Mengingat bahwa tubuhnya adalah gabungan dari daging dan logam, dia tahu dia tidak akan selamat dari ancaman Levi.
Apa yang kamu lihat? Pergilah sekarang. Levi melirik Floyd dan anak buahnya, menyebabkan mereka lari ketakutan. Pada saat yang sama, Byron hampir menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan, di mana dia disiksa oleh seorang warga sipil. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat memahami bagaimana sekelompok petarung kelas tertinggi menerima instruksi dari orang biasa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Apa? Levi menolak untuk membebaskannya. Dragonite terkejut mendengar berita itu. Ya, sejujurnya, tidak benar membiarkan dia bebas. Kenapa tidak? Pertama, tidak ada kerugian di pihak kami. Kedua, Zarain menuntutnya dari kita. Agar masalah ini tidak meningkat, kita harus membebaskannya. Apa yang Levi coba lakukan? Ayo, mari kita keluarkan dia sendiri. Severus dan Rico menuju ke Northampton sekaligus. Keduanya benar-benar terkejut ketika mereka melihat Byron dikurung. Ini akan menjadi malapetaka jika ini keluar. Levi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia sekaligus. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia VIP dari Zarain. Anda harus membiarkan dia pergi. Ini adalah perintah, seru Severus dan Rico. Akhirnya, aku bisa pergi sekarang dan membalas dendam. Byron senang melihat seseorang yang berwenang telah tiba. Duduk di samping, Levi menunjuk jarinya dan dengan santai berkata, kunci sangkar ada di sana. Fiuh. Byron menghela napas lega. Akhirnya, dia mendengarkan. Severus dan Rico tersenyum sebagai tanggapan. Sepertinya Levi tidak gigih seperti yang dibuat Floyd. Bahkan Floyd yang ada di belakang mereka, bingung. Apakah guru membiarkan dia pergi begitu saja? Tepat ketika Rico bergegas dan menyentuh kuncinya, sebuah suara menggelegar ke seluruh ruangan. Ambillah jika kamu berani. Hah? Semua orang tercengang. Kuncinya ada di sana. Mari kita lihat siapa yang berani mengambilnya. Mengangkat suaranya, Levi mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung semua orang. Terutama Severus dan Rico, yang kakinya gemetar ketakutan. Rico dengan cepat menarik tangannya dari kunci. Meskipun kuncinya tepat di depan mereka, mereka hanya bisa menatapnya. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Itulah betapa mengintimidasi kehadiran Levi. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya meskipun dia hanya seorang sipil. Levi, apa artinya ini? Kenapa kamu ikut campur dalam urusan Dragonite? Severus bertanya dengan suara gemetar. Apakah ini hanya berhubungan dengan Dragonites? Masalah ini berhubungan dengan Erudia dan melibatkan setiap warga negara. Sebaiknya kau pergi saja. Aku tidak akan melepaskannya. Jika Anda tidak bersedia membela Erudia, saya akan melakukannya. Orang Erudian tidak takut pada siapapun. Setiap orang asing yang melakukan kejahatan di sini harus menanggung akibatnya. Levi menyatakan pendiriannya dengan jelas. Levi, kamu gila. Saya tidak percaya. Aku akan membuka kunci kandang dan membiarkan dia pergi. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan tentang itu. Menguatkan tekadnya, Severus meraih kunci dan berjalan menuju kandang. Jadilah tamuku. Levi tertawa. Denting. Severus membuka pintu kandang untuk membiarkan Byron keluar. Pak Johnston, Anda bebas dan berada di tangan yang aman sekarang. Severus tersenyum. Byron hampir menangis air mata syukur ketika dia akhirnya dibebaskan. Namun, dia melihat Levi mendekatinya. Hati Byron tenggelam sementara ekspresinya berubah drastis. Apa yang kamu lakukan? Severus bertanya tanpa sadar ketika dia merasakan niat membunuh Levi. Bam! Mengabaikan Severus, Levi menghantamkan tendangan ke tubuh Byron, membuatnya terbang beberapa meter ke belakang. Melompat ke Byron, Levi mulai memukulinya dengan tinjunya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Rico dan Severus bingung. Beraninya kau pergi tanpa izinku. Apakah Anda pikir saya bercanda ketika saya mengancam akan membongkar rangka logam Anda? Mata Levi melebar saat dia menatap tajam ke arah Byron. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku percaya kamu. Byron mengangguk cepat. Kembali ke kandang, teriak Levi. Byron dengan cepat menyelinap kembali ke kandangnya dan bahkan menutup pintu sendiri. Apa? Severus dan Rico tercengang. Mengapa Byron begitu takut pada Levi? Bagaimanapun, dia adalah petarung kelas tertinggi sementara Levi hanyalah seorang warga sipil. Namun demikian, mereka masih terkejut dengan betapa kejamnya Levi. Levi, seberapa kurang ajarnya kamu? Beraninya kau menghajar Tuan Johnston.
Apakah Anda mencoba menciptakan konflik dengan sengaja? Petik 2. Tepat. Dragonites telah memerintahkan dia untuk dibebaskan. Ini tidak lagi menjadi perhatianmu. Levi, kamu hanya warga sipil dan tidak berhak mencampuri urusan Dragonite. Berhenti main-main. Kita harus membawanya bersama kita hari ini. Severus dan Rico menegaskan pendirian mereka. Levi kembali ke tempat duduknya dan melambaikan tangannya. Apapun, dia di sana. Silakan dan bawa dia. Petik 2. Rico dan Severus kembali ke kandang dan membukanya. Pak Johnston, ayo pergi. Kami akan mengantarmu, keduanya menawarkan sambil tersenyum. Tidak, namun, Byron menggelengkan kepalanya dengan keras saat dia meringkuk lebih jauh ke dalam kandangnya. Melihat Levi dengan ngeri, dia tidak berani keluar sama sekali. Ini, Severus dan Rico terperangah. Keluarlah sekarang, Tuan Johnston. Dia tidak akan berani menyakitimu. Keduanya bersikeras untuk mengeluarkannya. Bersambung.